Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Dea DPH. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi Scilab. Terus pantengin sampai selesai ya. Apa sih itu aplikasi Scilab? Jadi, aplikasi Scilab ini adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Kelebihan utama dari Scilab ini gratis dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Nah, langsung saja kita ke pengenalan Scilab-nya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Scilab itu sendiri. Sebenarnya, aplikasi Scilab ini dibagi menjadi 3 window utama. Nah, di sini tuh sebenarnya ada 3 window ya, satu, terus di tengahnya, dan di sebelah sini. Tapi karena saya tadi nggak sengaja nekan sesuatu, nggak tahu ya tadi nekan apa, terus tiba-tiba dia menjadi seperti ini, cuman ada satu window aja. Barangkali ada kawan-kawan yang tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan ke seperti semula, bisa komen di bawah ya. Nah, jadi di Scilab ini ada file browser. File browser ini berguna ketika kita membuka berkas yang dibutuhkan secara cepat. Jadi kalau misalnya kita mau membuka berkas, kita bisa melalui file browser. Terus selanjutnya ada Scilab Console. Scilab Console ini yang ini. Nih, seharusnya dia ada di bagian tengah, window tengah. Tapi ini menjadi window utamanya ya, yang di tempat saya. Scilab Console ini adalah tempat untuk menulis perintah pada Scilab. Perintahnya itu akan jalan saat kita menekan Enter. Contohnya, misalnya 6 ditambah 4, Enter. Nah, ends atau answer-nya itu menghasilkan nilai 10 ketika kita Enter, seperti itu. Lalu selanjutnya ada variabel browser. Di variabel browser ini kita bisa melihat variabel yang telah kita gunakan. Nih, nama variabel yang telah kita gunakan. Terus ada value-nya atau nilainya dan ada tipenya. Oke, selanjutnya itu ada comment history nih, atau riwayat perintah yang menampilkan perintah-perintah yang kita jalankan tadi. Selanjutnya ada Synods. Nah, Synods ini fungsinya sama dengan Scilab Console, yaitu tempat untuk menulis perintah dalam Scilab. Jadi, apa sih yang membedakan Scilab Console dan juga Synods? Kalau Scilab Console akan menjalankan hasil perintah dan operasi setiap baris jika kita mengenternya. Berbeda dengan Synods yang hanya akan menjalankan hasil perintah jika kita menekan tombol execute. Nah, di sini tersedia tombol execute yang terdiri atas beberapa tipe. Ada execute file with no echo, terus execute file with echo, execute until declared with echo, terus save and execute, dan save and execute all files. Itu perbedaannya. Dan setelah itu ada beberapa tools, yaitu ada ini ya yang tadi Synods. Lalu open a file nih sama dengan file browser tadi. Terus ada cut. Cut ini berfungsi untuk memotong perintah yang kita buat. Lalu ada copy, paste, terus clear console. Ini berfungsi untuk menghapus perintah yang kita buat. Contohnya ini sudah ada perintah, ketika kita menekan ini, maka akan terhapus perintah yang telah kita buat. Lalu ada print, module manager, xcos, reference, Scilab demonstration, dan juga help browser. Barangkali ada masalah dengan Scilab-nya atau mau bertanya bisa ke help browser. Nah, sekian dulu dari pengenalan Scilab. Setelah tadi kurang lebih kita mengenai aplikasi Scilab, sekarang kita beralih ke sintaks. Aplikasi Scilab ini sendiri memiliki operator. Yang pertama ada operator standar dan aritmatik.
Operator standar ini digunakan untuk memproses. Operator-operator ini jika digunakan untuk memproses matriks, maka akan didapatkan hasil sesuai aturan perhitungan matriks itu sendiri. Baiklah, kita akan mencobanya. Yang pertama, kita akan mencoba operasi sama dengan atau assignment. Di sini kita akan membuat contoh, misalnya B sama dengan 9, enter. Maka akan mendapatkan hasil B sama dengan 9. Lalu selanjutnya yang kedua ada operasi penjumlahan atau addition. Jika kita buat misalnya 7 ditambah 9, jika kita enter maka akan sesuai dengan hasilnya, yaitu 16. Yang ketiga ada operasi pengurangan atau subtraction. Misalnya kita buat di sini C sama dengan berapa ya? 56 dikurang 34. Enter. Maka akan dapat hasil 22. Selanjutnya ada operasi perkalian atau multiplication. Ini kita menyimbolkan perkaliannya dengan bintang, simbol bintang. Contohnya 45 dikali 7. Enter, maka akan mendapatkan hasil 315. Selanjutnya ada operasi pembagian. Nah, operasi pembagian yang pertama ini yaitu operasi pembagian yang right division, atau arahnya itu ke kanan. Misalnya 45 dibagi 9. Enter, hasilnya 5. Nah, yang kedua ini arahnya ke kiri, atau sebaliknya tadi, yaitu left division. Contohnya 9. Terus hasilnya 5. Nah, kalau yang ini kita baca 45 dibagi 9, itu kita bacanya dari kiri. Beda dengan ini, kalau ini kita bacanya dari kanan. Tapi sama-sama pembagian, cuman beda arah aja. Selanjutnya ada operasi pangkat. Operasi pangkat ini bisa kita simbolkan dengan bentuk pangkat biasa dan juga simbol bintang, tapi bintangnya ada 2. Contohnya misalnya berapa ya? 26 terus pangkat 3 aja ya. Pangkat 3. Enter. Nih, hasilnya 17.576. Atau kita juga bisa buat 26 simbol bintang 2 terus 3. Nah, sama hasilnya. Selanjutnya ada operator khusus matriks atau transpose conjugate. Nah, di sini kita bisa membuat matriks, misalnya P sama dengan berapa ya? P kita buat di sini 4, 5, 6, terus 789. Enter. Nah, maka akan terbentuk matriks. Nah, selain membuat matriks, kita juga bisa mentransposkan matriksnya itu sendiri dengan cara memberi tanda petik. Nah, misalnya kita mau mentransposkan matriks key ini, caranya dengan tinggal menulis key terus memberi tanda petik 1 lalu di enter. Nah, hasil transposnya itu adalah ini, seperti itu. Selanjutnya kita ke operator kedua, yaitu operator logika.
Operator logika ini hanya akan menghasilkan nilai true, benar, atau false, salah. Operator ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada logical AND, yaitu jika nilainya benar kedua-duanya. Yang kedua ada logical OR, nilainya benar semua, kecuali salah kedua-duanya, maka salah nilainya semuanya. Lalu yang ketiga itu ada logical NOT atau negasi. Kita coba aja yang tadi ini, kita hapus saja ya. Nah, oke. Kita coba yang pertama logical AND. Misalnya 5 di 5 dan 6. Karena ini nilainya sama-sama benar, kita enter, maka akan menghasilkan true atau benar. Tapi kalau misalnya kita tulis 4 dan 0, maka hasilnya akan false. Karena apa? Karena angka 0 ini bernilai salah, seperti itu. Lalu yang kedua kita coba logical OR. Kita coba 4 or 5, enter, hasilnya true. Coba dengan 0, 3, 0, tetap true, karena di logical OR ini dia akan tetap bernilai benar walaupun salah satu nilainya itu salah, dan dia hanya akan bernilai salah jika kedua nilai angkanya ini sama-sama salah gitu. Misalnya lagi kita contohkan 5 dan 0 atau 6. Di sini tetap bernilai benar karena 5 dan 0 ini salah, yang ini benar. Karena satu nilainya benar, maka dia tetap menghasilkan nilai benar. Tapi kalau misalnya kita buat 7 dan 0 atau 0, dia akan menghasilkan false karena kedua nilainya itu salah. Selanjutnya ke logical NOT, yaitu negasi. Di sini kita buat tanda negasi, terus 0, enter, maka akan menghasilkan nilai true. Kenapa nilai true? Karena negasi 0. Negasi salah. Sudah salah yang dinegasikan itu menjadi benar. Terus kalau misalnya kita buat negasi 5, kita enter, maka akan bernilai false atau salah. Negasi benar yaitu salah. Seperti itu. Nah, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. See you.